Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita horor Lia. Hari ini, Lia akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Santet 7 Hari, Teror Ibu Dukun Penunggu Sungai. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari Lia tiap harinya. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Malam itu, angin yang mestinya gak ada, tiba-tiba datang. Rumah Mira, yang biasanya tenang dan adem di pinggir sawah, tiba-tiba terasa dingin menusuk sampai ke tulang. Padahal jendela-jendela tertutup semua. Tirai gak goyang. Gak ada celah udara, tapi hawa dingin itu datang begitu aja, kayak ngikut dari luar. Lalu masuk pelan-pelan lewat selap pintu belakang yang entah sejak kapan sedikit terbuka. Hari itu sebenarnya gak ada yang aneh. Mira masih menjalani aktivitas kayak biasa. Pagi belanja di pasar, siang bersih-bersih rumah, sore duduk santai sambil nonton TV. Tapi menjelang maghrib, suasana rumahnya mulai berubah. Lampu ruang tamu beberapa kali redup sendiri, lalu nyala lagi. Kipas angin yang biasanya muter tenang, mulai bunyi cet-cet-cet, seolah ada yang ganggu baling-balingnya. Mira sempat mikir mungkin listriknya lagi bermasalah. Tapi pas dicek tetangga, semuanya normal, cuma rumahnya yang ngalamin gangguan. Dan sejak itu, rasa gak enak mulai muncul. Bukan sekadar takut, tapi kayak ada sesuatu yang berdiri di sudut ruangan, diam, ngelihatin. Ketika malam turun, suara alam di luar rumah malah ikut hilang. Gak ada jangkrik, gak ada angin. Bahkan suara air dari selokan pun mendadak bisu. Yang tersisa cuma kesunyian, dan suara detak jam dinding yang berasa makin keras tiap menitnya. Sekitar pukul 9 malam, lampu mulai berulah lebih parah. Redup pelan, lalu terang mendadak, berkali-kali, lalu mati total. Rumah yang tadinya adem, tiba-tiba berubah jadi ruang yang asing. Kayak bukan rumah sendiri. Beberapa detik pertama masih bisa ditahan. Mira ambil senter dari atas kulkas. Tapi pas nyorot ke arah dapur, seolah ada bayangan cepet banget ngelewatin. Gelapnya gak kayak biasa. Bukan cuma karena lampu mati, tapi karena hawa dalam rumah juga berubah. Berasa tebal, kayak udara penuh asap yang gak kelihatan, bikin susah napas. Dan di antara hening itu, terdengar suara, pelan, kayak suara benda retak. Sumber suaranya datang dari kamar mandi. Tapi belum sempat dilihat, suara itu makin keras, makin dekat. Lalu, kaca cermin kamar mandi pecah. Gak lama, kaca lemari di kamar juga ikut pecah. Berturut-turut, setiap kaca di rumah Mira hancur satu persatu. Suara pecahannya kayak suara tulang patah. Gak sekadar kaca jatuh dan hancur, tapi kayak dipecahin dengan niat. Ada amarah di balik suaranya. Setiap retakan berbentuk aneh, melengkung, muter, bahkan ada yang bikin pola mirip wajah manusia. Bukan wajah biasa, tapi wajah yang ketarik senyum lebar, tanpa mata. Kaca jendela kamar belakang bahkan sampai mental ke lantai. Pecahannya jatuh di satu titik, gak nyebar, tapi ngumpul kayak disengaja. Pas cahaya senter Mira nyorot lantai, pecahan itu ngebentuk garis melingkar sempurna. Bukan lingkaran biasa, tapi kayak semacam simbol. Di tengah lingkaran itu, ada bekas telapak tangan. Telapak itu besar, item, kayak bekas terbakar. Tapi anehnya, gak ada bau gosong, malah bau dupa yang nyengat banget kayak baru dibakar. Udara di sekitarnya juga jadi panas, tapi dingin di bagian lain. Kontras banget, kayak dua dunia saling tumpang tindih. Mira cuma berdiri bengong, tubuhnya menggigil, tapi bukan karena dingin. Bukan juga karena kaget, tapi karena dia tahu, ini bukan sekadar gangguan listrik atau pecahan kaca. Ini peringatan.
Peringatan dari sesuatu yang gak bisa dilihat, tapi bisa dirasain. Sesuatu yang benci banget sama keberadaan Mira di rumah itu. Sesuatu yang merasa Mira harus pergi, atau bakal diganggu terus. Dari ruang tamu, terdengar suara kursi kayu bergeser sendiri. Mira gak berani ke sana, tapi senter tetap dia nyalain, muter ke segala arah. Gak ada siapa-siapa. Tapi setiap kali dia jalan, lantai yang diinjak kayak bergetar. Lembut, pelan, tapi pasti. Langit malam juga berubah. Di luar, bulan ketutup awan tebal. Guntur sekali dua kali terdengar di kejauhan. Tapi gak ada hujan. Hanya tekanan dari langit yang kayak nyuruh semua makhluk buat diam malam itu. Di kamar mandi, sisa kaca yang belum pecah akhirnya jatuh pelan-pelan. Gak keras, tapi bunyinya justru lebih nyeremin. Kayak tetesan air di ruangan kosong. Suara kecil yang justru ngisi setiap sudut telinga. Mira udah pengen keluar rumah. Tapi pas buka pintu depan, angin dingin langsung nusuk ke wajah. Dari kejauhan, ada kabut tipis turun ke pekarangan. Di atas kabut itu, bayangan hitam berdiri. Gak jelas bentuknya, tapi tinggi banget. Lebih tinggi dari pintu rumah. Diam aja, ngadep ke arah Mira, lalu hilang. Jantungnya makin gak karuan, tapi tubuhnya beku. Gak bisa lari, gak bisa mundur. Di belakang suara detakan keras mulai muncul. Kayak ada yang ngetuk-ngetuk kaca yang udah pecah. Berkali-kali, sampai akhirnya jam dinding bunyi. Pukul 00, pas banget tengah malam. Di detik itu juga semua suara berhenti. Angin berhenti. Detakan kaca berhenti. Gak ada suara apapun. Hening total. Hening yang bukan damai, tapi mencekam. Kayak rumah itu ditutup dari dunia luar. Udah bukan tempat hidup manusia lagi. Saat Mira coba ngelangkah mundur, lampu tiba-tiba nyala sendiri. Tapi bukan nyala terang. Warna lampunya oranye redup. Kayak lampu kuning remang-remang di pemakaman. Satu-satu ruangan mulai disinari cahaya aneh itu. Dan di dinding, muncul bayangan, panjang, besar, berdiri. Gak gerak, tapi bentuknya mirip manusia bungkuk, dengan tangan panjang nyentuh lantai. Bayangan itu gak hilang meski senter dinyalain. Malah makin jelas. Di saat itu, Mira tahu, ini baru hari pertama. Dan apapun yang mulai malam ini, gak akan berhenti sampai semuanya selesai. Tangannya dingin, kakinya lemas. Tapi Mira cuma bisa berdiri, ngeliat sekeliling. Pecahan kaca di lantai udah gak ngeluarin bayangan pantulan dirinya lagi. Tapi bayangan orang lain, yang lagi senyum, dari balik cermin yang udah pecah. Dan malam itu, Mira tidur dengan mata terbuka. Lampu tetap nyala remang, bau dupa makin kuat, dan suara dari balik lemari masih bisik-bisik sendiri, sampai fajar datang. Tapi fajar pun gak membawa tenang. Karena dia tahu, besok, hari kedua, akan lebih buruk. Kemudian pada pagi harinya, udara di sekitar rumah Mira lembab, sunyi, dan anehnya lebih dingin dari biasanya. Embun yang nempel di kaca jendela masih membentuk pola-pola aneh sisa semalam. Lingkaran-lingkaran kecil yang kayak digambar pakai ujung jari. Dan entah kenapa, Mira merasa kabut itu bukan datang dari alam, tapi dari sesuatu yang dia bawa pulang, yang semalam mungkin udah masuk ke dalam rumah. Setelah malam panjang penuh teror, Mira hampir gak tidur. Matanya terus mantengin langit-langit kamar yang kadang kayak bergerak sendiri. Di benaknya, bayangan tangan hitam yang nempel di lantai belum hilang. Suara pecahan kaca masih terngiang. Tapi pagi udah datang, walau matahari gak sepenuhnya muncul. Awan tebal menutup semua cahaya. Langit warnanya keabu-abuan, kayak sore yang ditarik paksa buat bangun lebih pagi. Mira jalan pelan ke dapur, nyalain kompor, nyeduh air, tapi tangannya gemetar. Air di panci hampir tumpah. Perasaannya masih gak tenang. Entah kenapa, rumahnya terasa lebih sepi dari biasanya.
bahkan terlalu sepi. Seolah sesuatu udah diambil dari tempat itu. Seolah ada yang hilang dari kehidupannya. Sekitar pukul 7, dia ambil ember kecil berisi sisa nasi dan kulit sayur. Hari-hari biasanya, ini jadi bekal buat ayam-ayamnya di kandang belakang. Mira jalan pelan ke arah pintu samping. Kabut di luar masih tebal. Ujung pagar belakang bahkan gak kelihatan. Rumput basah, tanah becek. Tapi ada sesuatu yang beda pagi itu. Aroma yang naik dari tanah bukan bau embun, tapi bau amis yang menusuk. Bukan darah biasa. Lebih kuat, lebih panas. Kandang ayam ada di ujung halaman belakang. Dibikin dari kayu dan jaring kawat, cukup besar buat belasan ekor. Biasanya, ayam-ayam itu udah ribut dari subuh, berebut makan, berkokok gak karuan. Tapi pagi itu, gak ada suara, gak ada satupun. Sunyi, sepi, dan udara makin dingin waktu Mira makin dekat ke kandang. Langkahnya melambat, sepatu sendalnya nyeret di tanah, ngelewatin sisa daun pisang dan batu kecil. Senter kecil masih dia pegang dari semalam, entah kenapa belum sempat dia taruh lagi. Dan begitu dia sampai beberapa langkah dari kandang, bau amis itu makin kuat. Berat, bikin kepala sedikit pening. Tapi yang lebih bikin jantung serasa diremas adalah pintu kandangnya masih terkunci rapat. Gembok kecil masih menggantung. Rantai masih melilit. Gak ada yang kebuka. Tapi di dalam, Mira lihatnya langsung bengong. Ayam-ayamnya, semuanya udah mati. Gak cuma mati, tapi tubuh mereka berserakan dengan posisi yang gak masuk akal. Leher-leher mereka patah, tapi bukan ke samping melainkan muter ke belakang. Kepala mereka ngadep ke punggung, kayak dipelintir dengan paksa. Matanya sebagian masih terbuka, tapi bola matanya hitam legam. Beberapa malah ngebul, kayak habis dibakar bara api dari dalam. Dan yang lebih mengerikan, ada yang lidahnya menjulur panjang sampai nyentuh tanah. Lidah ayam gak mungkin sepanjang itu. Tapi di situ menjulur, diam, dan gak ada lalat satupun yang berani hinggap. Mira hampir ngelepas ember dari tangannya. Tapi matanya tertuju pada satu hal. Tanah di depan kandang. Ada lingkaran. Bukan bekas kaki. Bukan bekas hewan. Tapi lingkaran sempurna yang dibuat dari darah segar. Masih basah. Masih merah. Melingkar kayak dipoles kuas. Tapi darahnya nyata. Dan dari tengah lingkaran itu, muncul bau dupa yang sangat dikenal. Bau yang sama kayak semalam. Bau dupa yang terbakar buat ritual. Tapi masalahnya gak ada bekas dupa. Gak ada abu. Gak ada puntung. Cuma tanah, darah, dan hawa panas yang terasa naik dari tengah simbol itu. Mira mundur pelan. Nafasnya ngos-ngosan. Tapi di belakangnya, hawa rumah juga gak kalah mencekam. Dia bingung harus masuk atau lari. Tapi kemanapun dia lihat semuanya tampak salah. Kabut mulai naik, makin tebal. Matahari gak muncul sama sekali pagi itu. Langit tetap muram. Dan dari sela kabut yang menyelimuti batang-batang pisang, ada bayangan hitam yang berdiri kaku. Kali ini lebih jelas. Tingginya sekitar 2 meter. Gak bergerak, tapi aura dinginnya kayak ngiris kulit. Mira nutup mulutnya sendiri biar gak teriak. Tapi tubuhnya udah gemetar hebat. Keringat dingin ngucur dari pelipisnya. Tapi langkahnya mundur pelan-pelan. Dan waktu dia berbalik, sesuatu kayak nempel di punggungnya. Dingin, lengket, kayak tangan yang baru diangkat dari lumpur. Terus nempel di punggung baju. Mira lari masuk rumah. Teriaknya gak keluar, tapi dia tahu ini bukan gangguan biasa. Ini permulaan. Dia duduk di ruang tamu, napas terengah. Lampu yang semalam nyala sendiri, sekarang mati lagi. Jam dinding berhenti di angka pukul 3. Gak bergerak sama sekali. TV nyala sendiri, tapi cuma layar gelap dengan suara frekuensi tinggi yang bikin telinga sakit. Kandang ayam udah jadi tempat kutukan.
Sesuatu datang ke sana, masuk tanpa ngebuka gembok, dan ninggalin simbol. Yang bikin merinding, semua tetangganya masih belum sadar. Rumah sebelah sepi, warung depan belum buka, dan jalan kecil di depan rumah gak dilewatin siapa-siapa. Kayak seluruh dunia lagi disuruh diam, biar semua mata tertuju ke satu rumah, rumah Mira. Dan ayam-ayam itu mungkin cuma awal. Karena dari suara angin yang nyeret di atap rumah, Mira tahu malam ini bakal lebih gelap dari semalam. Karena satu-satu semua tanda kematian mulai muncul. Dan yang paling jelas, semua yang hidup, sekarang ada yang ngintai. Dan hari ketiga mungkin terlihat biasa dari luar, tapi di dalam diri Mira, semuanya udah gak sama. Dia mulai jalan dengan pandangan kosong, ngomong sendiri pelan-pelan, dan sesekali berhenti di depan cermin, bukan buat ngaca, tapi karena dia merasa cermin itu kayak ngeliatin balik. Setelah 2 malam sebelumnya dihantui kaca-kaca pecah dan kandang ayam yang berubah jadi medan pembantaian, Mira jadi gak yakin lagi mana yang nyata dan mana yang bukan. Rumah yang dulu dia anggap tempat aman, sekarang terasa kayak perangkap. Tiap sudutnya kayak punya mata sendiri. Tapi anehnya, di hari ketiga itu, gak ada kejadian besar. Gak ada suara kaca pecah. Gak ada bayangan besar di kebun belakang. Gak ada darah, gak ada angin dingin. Semuanya sunyi, dan justru itu yang bikin lebih nyeremin. Karena kadang, yang paling berbahaya itu bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang nunggu, diam, pelan-pelan, sampai kita lengah. Malam ketiga, Mira tidur dengan mata terbuka. Badannya lelah, tapi pikirannya gak bisa tenang. Lampu kamar nyala, tapi gak bisa bikin rasa takutnya hilang. Setiap dengar suara tik-tik dari genteng, dia langsung merem melek. Tapi jam terus jalan. Waktu terus berputar. Sampai akhirnya pagi datang lagi. Dan dia pikir, mungkin hari itu akan sedikit tenang. Tapi ternyata, hari keempat justru jadi hari yang lebih gelap. Bau busuk yang muncul entah dari mana. Bukan kayak bau bangkai binatang di luar rumah, tapi lebih dalam, lebih tajam. Bau daging busuk yang udah berhari-hari, bercampur sama bau anyir darah kering. Awalnya Mira kira bau itu dari dapur. Dia bersihin semua rak, buang sisa sayur, bahkan bongkar saluran pembuangan. Tapi gak ada apa-apa. Bau itu makin nyengat justru waktu dia masuk kamar. Langkahnya pelan. Setiap dia buka pintu kamar, bau itu langsung nusuk hidung. Tapi anehnya, gak ada sumber yang jelas. Bantal bersih, sprei baru diganti, lemari dikosongin. Tapi baunya tetap ada, tetap nempel. Dan makin lama, makin kerasa kayak berasal dari bawah tempat tidur. Hati Mira udah berdebar kencang. Tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Dia ambil senter kecil, jongkok di samping ranjang, dan pelan-pelan nunduk, ngintip ke bawah kolong. Dan disitulah semuanya berubah. Cahaya senter langsung nemuin sesuatu yang gak seharusnya ada. Sebuah bungkusan. Kain putih kusam yang dililit rapat pakai tali coklat tua. Mirip tali bekas anyaman daun pisang yang udah mengering. Tapi yang bikin jantung kayak berhenti berdetak. Seluruh permukaan kain itu dilumuri darah. Bukan noda kecil, tapi kayak disiram, dibasahi, lalu dibiarkan kering dalam waktu lama. Warnanya merah tua kecoklatan, tapi baunya masih menyengat kayak baru ditetesin. Di atas bungkusan itu, ada bunga kantil, kering, layu, tapi masih utuh. Dan di sampingnya seutas rambut panjang yang dikepang rapi. Hitam, halus, tapi nempel dengan darah kering yang bikin warnanya kontras banget. Rambut itu gak kayak rambut ayam. Itu rambut manusia. Mira langsung mundur. Napasnya sesak. Tangannya nutup mulut. Tapi dia gak kuat. Mual. Muntah di lantai. Suara muntahnya keras. Nyampur sama isak tangis kecil yang dia tahan-tahan. Tapi anehnya gak ada suara lain. Rumah tetap sunyi. Seolah semua makhluk lain lagi nunggu dia selesai. Nunggu dia sadar apa yang baru aja dia temuin.
Setelah beberapa menit, Mira berdiri lagi. Dia coba tenangin diri, tapi tangannya masih gemetar. Dia nyalain lampu kamar, ambil kain pel, coba bersihin muntahnya. Tapi pikirannya masih muter-muter di bungkusan itu. Dia gak tahu dari mana datangnya. Semalam tempat tidur bersih. Dia yakin. Dan hari itu dia gak keluar rumah sama sekali. Jadi siapa yang naruh benda itu di bawah kasurnya? Siapapun itu, mereka tahu di mana Mira tidur. Mereka tahu kapan Mira bangun. Mereka tahu kapan dia sendirian. Siang hari, Mira keluar kamar. Duduk di ruang tamu sambil mandang kosong keluar jendela. Tapi kabut masih ada. Langit masih kelabu. Dan suara ayam, jangkrik, bahkan burung pun hilang. Gak ada tanda kehidupan dari luar rumah. Hanya dirinya dan keheningan yang makin menekan dada. Menjelang sore, saat matahari udah gak kelihatan lagi di balik langit mendung, Mira memberanikan diri buat masuk kamar lagi. Dia pengen lihat sekali lagi. Pastiin bungkusan itu masih ada. Tapi begitu dia buka pintu, bau busuknya udah gak sekuat tadi. Masih ada, tapi samar. Dia jongkok, nyorot senter ke bawah ranjang. Dan kosong. Bungkusan itu hilang. Gak ada kain putih. Gak ada bunga kantil. Gak ada rambut dikepang. Bahkan gak ada noda darah di lantai. Bersih. Seperti gak pernah ada apa-apa. Tapi yang aneh, baunya masih ada. Nempel di dinding. Nempel di udara. Dan entah kenapa, tempat tidur yang tadinya lurus, sekarang agak miring. Seolah ada yang pernah naik, tidur di atasnya. Lalu pergi sebelum dia masuk kamar lagi. Malam itu, Mira gak berani tidur di kamar. Dia bawa bantal, tidur di ruang tamu. Tapi walau matanya merem, pikirannya gak bisa diam. Karena dia tahu bungkusan itu bukan sekadar benda. Itu adalah tanda. Tanda bahwa dia udah dilihat, udah disentuh, udah dicium baunya sama sesuatu yang datang bukan buat main-main. Dan sesuatu itu sekarang udah ada di dalam rumah. Hari keempat udah lewat, tapi neraka belum selesai. Dan pada malam keenam, setelah 5 hari berturut-turut diliputi kejadian yang gak masuk akal, kaca pecah sendiri, ayam mati dengan kepala terpelintir, bungkusan berdarah di bawah tempat tidur, akhirnya Mira nyerah. Dia udah gak kuat, tidur pun gak bisa, makan udah gak masuk, badan kurus, mata cekung, suara nyaris habis. Rumahnya sekarang udah kayak liang kubur hidup, dingin, sepi, dan penuh sesuatu yang gak kelihatan tapi terasa banget keberadaannya. Jadi malam itu, Mira mutusin buat ninggalin rumah. Sementara aja, mau numpang tidur di rumah bibinya yang cuma 2 rumah dari tempatnya. Tapi langkah keluar rumah malam itu, justru jadi awal dari peristiwa yang lebih gelap dari semua yang pernah dia alami. Langit malam itu mendung pekat, angin pelan banget. Tapi hawa panas nempel di kulit. Jalan tanah yang dia lewati becek tipis. Daun-daun bergoyang pelan seolah ngasih kode bahwa malam ini gak semestinya ada yang keluar rumah. Tapi Mira udah nekat. Dengan baju panjang lusuh, jaket tipis, dan senter di tangan, dia jalan pelan lewat samping rumah, ngelewatin semak dan pohon pisang yang daunnya gerak sendiri meski angin gak berhembus. Suara jangkrik pun udah gak kedengeran lagi. Di tengah jalan kecil itu, ada sumur tua. Sumur itu udah gak dipakai puluhan tahun. Letaknya agak mojok, di ujung jalan tanah sebelum rumah bibinya. Warga udah lama nutup sumur itu pakai seng besar yang dipaku mati. Karena katanya, pernah ada yang kesurupan pas minum airnya. Dan yang kesurupan itu selalu nyebut satu nama, Sarinem. Iya, nama yang sama dengan dukun tua yang anaknya lamaran ditolak Mira. Selama ini Mira selalu ngehindarin sumur itu. Tapi malam itu, dia ngerasa kayak dituntun ke sana. Sinar senternya goyang pelan, ngarah ke tanah, lalu ke depan. Dan saat udah deket, Mira langsung berhenti. Badannya kaku, karena seng penutup sumur itu
kebuka. Gak ada paku, gak ada bekas dibongkar paksa. Cuma terbuka, sempurna. Kayak sengaja dibuka buat dia. Angin dari dalam sumur naik pelan. Dingin tapi ada aroma. Bukan bau biasa, tapi bau bunga kantil basah. Dicampur bau tanah lembab dan kemenyan terbakar. Kabut tipis keluar dari dalamnya. Tapi yang bikin jantung Mira berhenti berdetak adalah suara. Awalnya kecil banget, hampir gak kedengeran. Tapi makin lama makin jelas. Suara ketawa, pelan, halus, tapi dingin. Tawa perempuan tua yang nadanya datar, dan makin lama makin tinggi, makin panjang. Ketawanya bukan karena senang, tapi kayak ngeledek, kayak ngikutin, kayak nyambut. Mira pengen balik badan, tapi kakinya gak bisa gerak. Matanya otomatis nyorot senter ke dalam sumur, dan dia liatnya langsung nahan napas. Air, iya, sumur itu biasanya kering. Udah bertahun-tahun gak dipakai. Tapi malam itu, airnya penuh sampai permukaan. Tenang banget, gak ada riak, gak ada gerakan. Cuma diam, memantulkan langit kelabu dan wajah Mira sendiri yang pucat. Tapi di balik pantulan itu, ada sesuatu yang berdiri. Di dasar sumur, tapi jelas banget. Bayangan perempuan tua. Bajunya panjang, rambutnya acak-acakan, dan kulitnya pucat kehijauan kayak direndam lumpur. Badannya gak gerak, tapi kepalanya nengadah ke atas. Wajahnya ngadep langsung ke Mira. Tapi yang bikin darah serasa berhenti mengalir, dia gak punya mata. Kosong, bolong, tapi senyumnya lebar. Lebih lebar dari wajah manusia biasa. Tali tambang yang biasanya gulungannya disangkutkan di tiang sebelah sumur, sekarang turun ke bawah. Masuk ke dalam air. Kayak ada yang makai. Dan airnya bergetar pelan. Bukan karena angin. Tapi kayak ada sesuatu dari bawah. Yang mulai naik. Mira mundur satu langkah. Tapi suara ketawa itu makin kencang. Gema dari dalam sumur jadi kayak bisikan langsung ke telinga. Suaranya ngebelah udara, bikin tubuh bergetar. Senter di tangan Mira berkedip-kedip, lalu mati total. Tapi anehnya sumur itu tetap terang. Permukaannya masih memantulkan cahaya. Dan dalam air itu, bayangan perempuan tua tadi mulai bergerak. Tangannya naik pelan, ngarah ke atas. Ke arah Mira. Gak ada waktu buat berpikir. Mira lari. Napasnya gak teratur, dadanya sesak, tapi langkahnya terus maju, ngelewatin gang sempit menuju rumah bibinya. Tapi dia tahu, apapun yang tadi dia lihat belum selesai. Belum selesai ngasih pesan. Malam itu, dia tidur di rumah bibinya, tapi gak tenang. Karena tiap merem, dia ngelihat sumur itu lagi, dengar suara ketawa itu lagi. Dan yang paling bikin gak bisa napas, bayangan wajah perempuan tua itu muncul di bawah kelopak matanya sendiri. Setiap dia pejam, wajah itu makin dekat. Senyumnya makin lebar. Lubang matanya makin hitam. Dan dia tahu malam ini perempuan itu ngikut. Subuh-subuh, Mira bangun dengan baju basah. Tapi bukan keringat. Bajunya basah kuyup. Kayak habis dicelupin ke dalam air. Bau tanah, bau bunga layu, dan bau dupa nempel di leher bajunya. Tapi gak ada yang masuk, gak ada yang ngelihat, gak ada yang tahu. Masuk pada hari ke-7, dan pagi itu bukan cuma pagi biasa. Setelah 6 hari berturut-turut rumah Mira dihantui, disusupi, dan diacak-acak oleh sesuatu yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Akhirnya, semua mencapai puncaknya. Hari ke-7. Hari ketika batas antara dunia nyata dan dunia gaib akhirnya pecah total. Langit masih gelap waktu ayam kampung mulai berkokok. Tapi anehnya, hari itu, suara ayam kayak putus di tengah. Kayak dicekik. Kabut dari malam sebelumnya belum juga bubar. Udara lembab. Bau dupa dan lumpur menyatu di udara. Bagi orang lain, mungkin itu cuma sisa hujan malam. Tapi bagi Mira, itu pertanda.
Sesuatu udah datang. Dan kali ini, gak cuma numpang lewat. Pas matahari mulai muncul tipis dari balik awan kelabu, Mira buka pintu rumahnya dengan tangan gemetar. Tapi langkahnya langsung berhenti. Di situ, tepat di depan pintu, tergantung kepala seekor babi. Gede, berat, ditaruh di tali tambang bekas jemuran, kayak dikalungin. Mata babi itu udah dicungkil. 2 lubang hitam menganga, basah, berdarah. Lidahnya dijahit kasar, keluar dari sela gigi dan digulung dengan benang hitam yang masih basah. Dari leher yang putus, darah segar masih netes. Mengalir pelan-pelan, jatuh ke lantai teras, dan membentuk genangan kecil berwarna merah tua. Tapi yang bikin seluruh tubuh Mira lemas, bukan cuma kepala babi itu. Di bawahnya, di lantai teras ada simbol aneh, digambar pakai darah. Simbol itu melingkar, dengan garis patah-patah, dan di tengahnya ada bentuk mirip mata yang terbelalak. Simbol itu bukan sekadar gambar, ada denyut dari tanah, kayak bergetar, dan setiap Mira mendekat, darahnya berasa makin panas. Seolah simbol itu hidup. Orang-orang kampung mulai berdatangan, tapi semua berhenti di pagar. Gak ada yang berani masuk, gak ada yang berani ngomong. Semua diam, melongo, dan beberapa ibu-ibu bahkan mundur pelan-pelan sambil bawa anaknya. Mereka tahu, ini bukan lagi urusan manusia. Ini urusan tumbal. Mira cuma bisa duduk di lantai rumah, dekat pintu, mandang kepala babi itu tanpa suara. Matanya merah, tubuhnya gemetar, dan dalam diamnya, dia tahu hari itu akan jadi akhir dari semuanya. Menjelang malam, langit gelap lebih cepat dari biasanya. Awan hitam ngumpul di atas kampung kayak pusaran. Angin berhenti. Suara jangkrik hilang. Bahkan listrik sempat mati nyala. Kayak ada yang ganggu. Mira duduk sendirian di dalam rumah. TV nyala, tapi cuma layar biru. Radio nyala, tapi isinya cuma suara desisan. Dan tepat jam 9 malam, semuanya berhenti. Listrik mati total. Gelap gulita. Beberapa menit pertama, kampung masih sunyi. Tapi tiba-tiba, dari arah sungai, suara mulai muncul. Bukan suara air, tapi suara jeritan. Jeritan perempuan, panjang, pecah kayak suara orang kesakitan dicabik-cabik. Disusul sama suara gamelan. Tapi bukan gamelan biasa. Nadanya gak karuan. Cepat, berat, seram. Suara gong ditabuh kayak dari dasar bumi. Gending Jawa kuno yang biasanya dipakai buat upacara pemanggilan. Orang-orang kampung langsung nutup jendela. Beberapa komat kamit baca doa. Tapi semua tahu malam itu, gak ada yang bisa ngelawan. Semua hanya bisa nunggu. Karena dari sungai jeritan makin keras, gamelan makin liar, dan suara tawa perempuan yang sempat didengar Mira dari sumur, terdengar lagi. Tapi kali ini, lebih dekat. Malam itu, Mira gak kabur, dia gak lari ke rumah bibinya. Dia tahu, percuma, rumah manapun udah gak aman. Dia duduk di ruang tamu, dengan lampu minyak kecil di depannya. Gak nangis. Gak teriak, cuma diam. Tapi diamnya bukan pasrah. Diam yang kayak tahu semuanya udah selesai. Tepat tengah malam sesuatu terjadi. Suara gamelan berhenti total. Tawa perempuan juga hilang. Tapi dari arah sungai, muncul suara air tergenang kayak diinjak seseorang. Pelan, berat. 1 langkah, 2 langkah. Dan setelah itu, Mira menghilang. Gak ada suara, gak ada bekas paksaan, gak ada suara teriakan. Cuma satu hal yang tersisa di depan pintu rumahnya. Baju tidur Mira, ditaruh rapi, tapi basah kuyup. Bau lumpur sungai, bau dupa menyengat. Dan di ujung baju, ada 1 helai rambut kepang hitam. Sama persis kayak yang pernah Mira temuin di bawah tempat tidurnya. Warga kampung cuma bisa berdiri dari jauh. Gak ada yang berani masuk rumahnya sampai pagi datang.
Dan pas matahari akhirnya nongol, rumah Mira udah sepi. Simbol darah di lantai udah hilang. Kepala babi udah gak ada. Tapi bau masih nempel di udara. Bau busuk, amis, dan dupa yang gak hilang meski udah disiram air berkali-kali. Sampai hari ini, gak ada yang tahu Mira kemana. Gak ada jejak, gak ada tubuh, gak ada suara. Tapi orang-orang percaya malam itu, Dukun Sarinem dapat tumbal baru. Dan katanya 1 tumbal buat 10 tahun kekayaan. Beberapa bulan kemudian, anak lelaki Dukun Sarinem yang lamarannya pernah ditolak Mira, tiba-tiba beli tanah sawah seluas 2 hektar. Buka toko, ganti motor, dan pindah rumah ke daerah kota. Gak ada yang berani tanya uang dari mana. Tapi semua tahu itu bukan uang bersih. Karena setiap malam Jumat Kliwon, dari arah rumah kosong Mira, suara gamelan itu kadang kedengeran lagi, pelan, lalu hilang. Pesan dari cerita ini cuma satu. Jangan pernah main-main sama dendam orang yang hatinya udah dipeluk kegelapan. Karena ada orang yang kalau ditolak, gak sekadar sakit hati, tapi ngasih kamu kutukan. Dan kutukan gak selesai sampai ada yang jadi tumbal.